Cerita dimulai ketika para warga sedang berusaha mencari apa yang bisa mereka manfaatkan dari ladang jagung yang sangat tandus di daerah yang bernama Malawi. Seorang pria yang terlihat sangat lelah, pingsan dan warga menolongnya. Pria tersebut meninggal lalu dimakamkan. Di saat yang bersamaan, rombongan penari hujan datang. Seorang anak bernama William sedang memperbaiki sebuah radio. Ayahnya yang bernama Trywell terbangun dan menghampiri William. Trywell menyuruh agar William segera memperbaiki radio milik Baba Musi dan memperbaiki atap rumah mereka. Trywell mendengarkan radionya sembari melihat keadaan langit hari ini. Masih juga belum ada tanda-tanda hujan akan turun. William yang sedang memperbaiki atap dihampiri oleh Pak Bamusi yang menanyakan tentang radio miliknya yang diperbaiki oleh William. Namun, William meminta waktu beberapa hari lagi. William kemudian menimba sumur. William mengisi sebuah ember lalu mandi. Selesai mandi, William kaget karena di ranjangnya terdapat sebuah seragam. William segera berlari keluar untuk berterima kasih pada Trywell yang telah memberikan seragam. Agnes, ibunya, dan Annie, kakaknya, ikut kaget melihat penampilan William. William kemudian pergi ke sekolah. William menyapa temannya yang bernama Gilbert dan berangkat ke sekolah bersama-sama. Saat sedang bekerja, Agnes mengatakan pada Annie bahwa kerabatnya ada yang mendapatkan pekerjaan di kementerian. Agnes juga berkata bahwa setelah kuliah nanti, Annie juga akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Agnes dan Annie membawa sebuah karung, kemudian diserahkan pada Trywell. Saat itu, seorang pria melintas dan tersenyum pada Annie. William dan teman-temannya sedang diberikan arahan oleh kepala sekolah mereka. Kemudian hujan tiba-tiba turun dan kepala sekolah menyuruh mereka untuk segera masuk ke kelas. Seorang guru bernama Kaci Gunda memperkenalkan diri. Ternyata ia adalah pria yang tadi menyapa Annie. Selesai kelas, William menyampaikan sebuah surat milik Annie untuk Kaci Gunda yang ingin melanjutkan studinya ke universitas. Kaci Gunda mengatakan bahwa William harus melunasi uang sekolahnya jika mau terus bersekolah. William terlihat sedih. Hujan turun sangat deras. William yang sedang belajar dihampiri Agnes dan mengatakan untuk segera berhenti belajar karena hari sudah gelap. Agnes juga menyuruh William untuk membantu Trywell menanam. Saat pembagian ujian, nilai William masih kurang baik karena ia merasa tidak bisa belajar dengan cukup di malam hari. William mengajak Gilbert untuk ke tempat rongsokan dan mencari cara agar bisa belajar di malam hari. Di tempat rongsokan, William dan Gilbert mengambil barang-barang bekas yang bisa mereka gunakan. William menemukan sebuah pompa dan baterai. Kemudian sesampainya di rumah Gilbert, ternyata para petani sedang berkumpul. Mereka dikunjungi oleh pemerintah setempat yang menawarkan agar menjual pohon mereka dengan harga murah melihat kondisi saat ini. Ketua petani yang juga ayah dari Gilbert dan warga lain tidak setuju. Namun keponakan Trywell, Jeremiah, putus asa dan menyetujui penawaran yang diberikan pemerintah. Kemudian tak lama, beberapa pria lainnya ikut setuju dengan Jeremiah. Trywell berdiskusi dengan Jeremiah. Trywell berkata bahwa pohon itu tidak boleh dijual karena pohon yang berada di sana melindungi warga sekitar dari banjir. Namun, Jeremiah bersikeras untuk menjualnya. Saat sedang bermain, William melihat pohon-pohon tersebut akhirnya ditebang, yang berarti kesepakatan oleh pemerintah sudah terjadi. William dan Gilbert
Kemudian datang menemui teman-temannya. Mereka akan mendengarkan pertandingan di radio. Namun, baterai radio tersebut habis. William segera berlari ke rumah dan mengambil baterai milik radio ayahnya. William juga berkata pada Tyrell bahwa ia harus segera melunasi biaya sekolah. Namun Tyrell mengatakan akan membayarnya jika tanaman mereka sudah panen. William kembali kepada teman-temannya dan memperbaiki radio tersebut. Saat William berhasil, mereka semua sangat senang. Saat pulang, William dan Gilbert melihat Annie dan Kacigunda sedang berduaan. William meminta agar Gilbert tidak mengatakannya pada siapapun. Keesokan harinya, William dan Gilbert kembali ke tempat rongsokan untuk mengambil barang bekas. Di sana Gilbert berkata bahwa William harus melaporkan apa yang dilakukan Annie dan Kacigunda kemarin. Gilbert juga curiga Annie dapat dengan mudah mendapatkan nilai bagus karena bantuan dari Kacigunda. Namun William membantahnya dan mengatakan bahwa Annie belajar giat bahkan di malam hari, karena pada saat itu keluarga mereka masih mampu untuk membeli minyak tanah. Kemudian Gilbert menyarankan untuk merusak sepeda milik Kacigunda agar Kacigunda tidak bisa menemui Annie. William ragu saat akan merusak sepeda milik Kacigunda. Gilbert lalu menyarankan untuk mengambil lampu sepedanya agar bisa digunakan William belajar di malam hari. William kemudian mencoba melepaskan lampu sepeda tersebut. Ternyata lampu tersebut menyala dengan bantuan gerakan dari pedal sepeda. William yang tersadar lalu tersenyum. Malam harinya, William mendengar percakapan Tyrell dan Agnes. Agnes menyuruh agar Tyrell menyisihkan uang mereka untuk biaya sekolah William. Agnes merasa William dan Annie adalah anak yang pintar dan harus melanjutkan sekolah. Namun Tyrell berkata, mereka harus menabung untuk keperluan lain sekarang. Sekolah bukan menjadi prioritasnya. Di sekolah, beberapa murid termasuk William ditegur oleh kepala sekolah karena belum juga melunasi biaya sekolah. Hujan turun sangat deras. Tyrell berusaha untuk menyelamatkan tanamannya yang terkena banjir, namun tidak berhasil. Kemudian Tyrell dan William pergi menemui seorang pria yang berharap bisa membantunya. Pria itu bernama Daniel. Daniel adalah seorang kepala pabrik. Tyrell meminta agar Daniel mengatakan pada pemerintah untuk menjual kembali lahan milik mereka dulu, karena pohon itu berfungsi untuk menahan banjir. Namun, Daniel menjawab hal itu tidak mungkin terjadi karena Jeremiah sudah menjualnya. Tyrell memohon, namun Daniel berkata bahwa masalah sebenarnya bukanlah pada adanya pohon tersebut, namun karena cuaca ekstrim yang terjadi. Saat hujan, pohon bisa menahan banjir, tapi saat kering mereka juga tetap akan gagal panen dan bahkan kelaparan akan terjadi. Kemudian kekeringan mulai terjadi. Akar-akar tanaman mereka tidak kuat karena sinar matahari yang terlalu panas. Tyrell menyuruh agar ketua petani melaporkan hal ini saat pemerintah datang. Annie juga khawatir tentang masalah kekeringan yang terjadi. Namun Agnes berkata bahwa ketua petani akan membantu mereka agar kelaparan tidak terjadi lagi. Kemudian Annie bertanya, bagaimana Agnes meyakinkan diri sebelum menikah dengan Tyrell. Mendengar hal itu, Agnes curiga dan berkata tidak ada pria yang cocok untuk Annie di wilayah ini. Annie akan berkuliah dan menjadi wanita karir suatu saat nanti. William berusaha memperbaiki baterai yang dia temukan di rongsokan. Jika berhasil, baterai itu nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan pompa air. Setelah kelas berakhir, William bertanya pada Kacigunda bagaimana cara kerja lampu yang menyala di sepeda milik Kacigunda.
Kak Cigunda menjawab, lampu bisa menyala menggunakan dinamo. William bertanya, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah dinamo? Kak Cigunda menyuruh William untuk mencarinya di perpustakaan. Namun, ternyata William tidak memiliki kartu perpustakaan karena belum membayar biaya sekolah. Bahkan William juga seharusnya tidak boleh menghadiri kelas Kak Cigunda saat itu. William berkata bahwa Kak Cigunda harus membantunya dan tidak boleh melaporkan dirinya ke kepala sekolah karena dia tahu hubungan Kak Cigunda dan Annie kakaknya. Akhirnya Kak Cigunda membantu William untuk masuk ke perpustakaan. Di perpustakaan, William menemukan sebuah buku yang tepat untuk membantunya membuat dinamo. Hari itu presiden datang ke desa mereka. Semua warga yang datang bersorak memberikan tepuk tangan dan teriakan dengan meriah. Ketua petani memberikan sambutan. Awalnya sambutan tersebut berisi dukungan penuh dari warga untuk pemerintah. Sebagai negara demokrasi, pemerintah harus melibatkan kritik dan saran dari rakyat sebagai masukan. Sambutan tersebut kemudian berubah menjadi kritik pada pemerintah, bahwa pemerintah harus memberikan jaminan pada desa mereka. Akibat banjir deras yang terjadi, semua petani mengalami gagal panen. Ketua meminta pemerintah mendengarkan suara mereka. Presiden terlihat gelisah dengan ucapan ketua tersebut. Presiden menyuruh ajudan untuk menurunkan ketua dari panggung. Melihat hal itu, Tyrrell dan William bingung. William memanggil Gilbert untuk turun dari panggung dan menghampirinya. William dan Gilbert berlari ke belakang panggung dan melihat Pak Ketua sedang dipukuli ajudan pemerintah. William dan Gilbert kemudian berlari berusaha menyelamatkan ayahnya, sang ketua. Tyrrell juga berusaha untuk menghampiri, namun dihadang oleh ajudan lainnya. Keadaan semakin tidak kondusif. Seorang ajudan menembakkan senapan ke atas. Kerumunan pun bubar. Rombongan presiden segera meninggalkan lokasi panggung. Ketua terluka sangat parah. Banyak warga yang datang ke rumah Pak Ketua untuk memberikan dukungan pada Gilbert dan keluarga. Tyrrell mengatakan, demi keamanan Pak Ketua, lebih baik Pak Ketua dirawat di rumahnya daripada dibawa ke klinik. Musim panen tiba dalam keadaan cuaca yang sangat panas, sehingga panen mereka sebagian besar gagal. Tyrrell sampai harus melepas atapnya untuk dijual dan mengganti atapnya dengan gandum kering. Tyrrell membawa atapnya untuk dijual. Kemudian sekumpulan warga yang sedang mendengarkan radio mengatakan bahwa pemerintah tidak mengakui adanya krisis pangan saat ini. Tyrrell dan warga lain pergi untuk berdemo pada pemerintah. Agnes sempat melarangnya, namun Tyrrell berkata ia harus pergi. William berada di perpustakaan. Ia berkata pada Bu Sikelo, penjaga perpustakaan, bahwa ia berhasil membuat dinamo untuk pompa. Bahkan saat musim panas pun mereka bisa panen. Namun ia membutuhkan dinamo sepeda milik Kak Cigunda. Di sisi lain, Kak Cigunda sedang bersama Annie. Kak Cigunda mengatakan bahwa ia tidak ingin mereka tinggal di desa itu lagi. Kak Cigunda mengajaknya untuk kabur dan menikah. William berada di kelas. Hari ini kepala sekolah yang mengajar. Kepala sekolah yang melihat William berada di kelas sangat marah dan menyuruh William untuk pergi karena belum membayar biaya sekolah. William berkata bahwa ayahnya akan segera membayar biaya sekolahnya. Namun, kepala sekolah bersikeras menyuruh William keluar dari kelas. William melihat ladangnya yang tandus. Lamunan terhenti ketika Agnes bertanya, apakah William melihat Annie? William berkata tidak. Kemudian warga berlarian membawa ember. Agnes bertanya pada seorang wanita yang lewat, dan wanita itu berkata, pemerintah menjual gandum. Agnes menyuruh William untuk segera membeli gandum tersebut dan pergi menggunakan sepeda. Tyrrell yang berada di truk melihat warga saling bertengkar berebut gandum.
Trywell menyuruh truk yang ia tumpangi untuk berhenti dan kembali. Di sisi lain, akhirnya Annie pulang ke rumah. Agnes bertanya padanya, siapa yang sering Annie temui selama ini? Annie kemudian pergi ke kamarnya, bersiap untuk pergi meninggalkan rumah. Agnes berdebat dan menahannya. Kemudian tiba-tiba ada seorang pria yang mengaku belum makan selama 2 hari, merampas persediaan makanan mereka. Agnes dan Annie berusaha menahan, namun pria itu merebutnya. Persediaan jagung mereka pun raib dijarah warga lain. Agnes menangis sangat histeris. Setelah mengantri, William juga tidak berhasil untuk membeli gandum karena persediaannya sudah habis. Keadaan di sana sangat kacau. William mencoba menelusuri jalan lain, kemudian masuk ke gudang penyimpanan, dan akhirnya berhasil untuk membeli sedikit gandum. William dan warga lain yang berhasil membeli gandum tidak berani untuk keluar dari dalam gudang karena warga di luar sangat ricuh. William akhirnya berhasil pulang. Trywell menghitung persediaan yang ada. Dengan persediaan yang mereka punya, Trywell berkata mereka harus berhemat dan bisa makan sehari 1 kali. Annie yang putus asa kemudian berlari keluar rumah. Agnes menghampirinya. Annie mengatakan ia kecewa pada Trywell karena sempat meninggalkan ia dan Agnes sehingga tidak ada yang menjaga mereka sampai akhirnya persediaan makanan mereka dijaga. Agnes menenangkannya. Saat sedang makan, mereka menjatah makanan mereka agar semuanya tetap bisa makan. William menyisihkan sedikit makanan miliknya untuk diberikan pada anjing miliknya. Namun Trywell marah dan melarangnya. Saat malam hari, William datang pada Annie dan meminta pada Annie untuk mengatakan pada Kaci Gunda untuk memberikan dinamo sepeda miliknya. Dinamo itu akan William gunakan untuk membuat kincir angin. William juga mengatakan bahwa ia tahu tentang hubungannya dengan Kaci Gunda. Annie terdiam. Pagi harinya, sepulang dari mengambil ranting pohon, William melihat Agnes menangis. Ternyata Annie pergi dari rumah. Trywell sangat marah. Annie memberikan surat yang mengatakan bahwa ia harus pergi. Beban keluarga pun akan berkurang 1 orang jika ia pergi. Saat William pergi ke kamar Annie, ia melihat dinamo milik Kaci Gunda berada di atas meja. Trywell, Agnes, dan William pergi menemui kepala sekolah. Mereka meminta bantuan untuk mencari Annie dan Kaci Gunda. William juga meminta agar diizinkan menggunakan perpustakaan. William mendapatkan buku yang dapat membantunya untuk memperbaiki pompa. Ia membawa buku tersebut dan menunjukkan pada teman-temannya. William meminta teman-temannya untuk membantunya. Akhirnya William dan teman-temannya berhasil membuat baling-baling yang dapat menghasilkan energi listrik yang nantinya dapat digunakan untuk menggerakkan pompa air. William kemudian menunjukkan dan menjelaskannya pada Trywell. Awalnya Trywell terkesan. Namun ketika William mengatakan bahwa ia butuh sepeda milik Trywell untuk dijadikan baling-baling, Trywell terlihat sangat marah. Trywell merasa ide William sangat bodoh. Trywell menyuruh William untuk berhenti bermain-main. Trywell juga menyuruh William untuk melupakan sekolah, perpustakaan, dan membantunya di ladang. William menemui teman-temannya kembali. Ternyata mereka semua mau pergi ke utara karena merasa tidak ada apapun yang tersisa di desa mereka. Namun William menahannya dan mengatakan bahwa ia butuh bantuan untuk membuat pompa air. Salah satu temannya berkata, jika William yakin bisa membuat pompa air menggunakan baling-baling dari sepeda Trywell, mengapa tidak mencurinya saja? Akhirnya William dan teman-temannya menghampiri Trywell. Mereka mengatakan
Mereka membutuhkan sepeda miliknya untuk menggerakkan pompa air. Namun Trywell sangat marah dan tetap menolaknya. Mereka semua lalu pergi. William melihat anjing miliknya telah mati kelaparan. William menangis sedih. Agnes kemudian menghampiri Trywell dan berkata bahwa ia sangat kecewa padanya. Agnes merasa semua yang menjadi keputusan Trywell nyatanya tidak pernah menjadi hal baik. Trywell menangis. William selesai mengubur anjing miliknya. Kemudian Trywell datang dan mengatakan bahwa ia telah mengecewakan semua orang. Namun, William berkata Trywell tidak mengecewakannya karena Trywell berhasil menyekolahkannya. Akhirnya, Trywell memberikan sepeda miliknya untuk dijadikan baling-baling. Warga desa bergotong royong membantu William dan Trywell. Baling-baling sudah jadi. Mereka kemudian menaikkannya ke atas agar tertiup angin. William kemudian merangkainya. Kincir angin tersebut berhasil berputar. William berkata, butuh waktu cukup lama mengisi daya pompa air tersebut. Sembari menunggu semua warga menggarap tanah mereka, air kemudian perlahan keluar dari selang. Mereka semua sangat senang. Trywell menyuruh agar segera mengambil benih agar bisa segera ditanam. Berselang waktu kemudian, William mengatakan bahwa pemerintah akan datang untuk melihat kincir angin yang ia buat. Pemerintah juga akan memberikan beasiswa. Namun William ragu untuk pergi. Trywell kemudian berkata bahwa ia mendukung apapun keputusan William. Namun, kemanapun ia pergi nanti, pergilah untuk bersekolah. William mendapat beasiswa untuk menyelesaikan sekolah di Malawi dan kemudian menghadiri Akademi Kepemimpinan Afrika di Afrika Selatan. Dari sana ia menyelesaikan studi lingkungannya di Dartmouth College, USA.